Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Sution. Saya dari Prodi Manajemen Angkatan 15 tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang kurva inference, yang mana kurva inference adalah kegiatan belajar 2 dari modul 6. Kurva inference adalah kurva yang menunjukkan titik-titik kombinasi jumlah dari dua jenis barang yang dikonsumsi pada tingkat kepuasan tertentu. Kurva inference dapat ditunjukkan oleh fungsi dua variabel f dalam kurung x kali y sama dengan a, dengan a lebih besar dari sama dengan 0, di mana x dan y adalah jumlah barang yang dikonsumsi, sedangkan a menunjukkan tingkat kepuasan. Sifat-sifat kurva inference yang paling penting adalah merupakan kurva menurun, cembung terhadap titik origin, tidak saling berpotongan. Semakin jauh kurva dan titik origin, berarti kepuasan yang diperoleh semakin tinggi. Berikut adalah contoh kurva inference. Dalam gambar ini kita bisa lihat bahwasanya sumbu X horizontal yang ini menunjukkan jumlah barang X, X1, X2, dan X3. Sedangkan sumbu Y vertikal yang ini menunjukkan jumlah barang Y, Y1, Y3, Y2. Misalkan seorang konsumen memilih kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi pada titik A, berarti dia mengonsumsi barang X sebanyak X1 dan Y1. Demikian juga bila titik B, maka dia mengonsumsi barang X sebanyak X2 dan barang Y sebanyak Y2. Tingkat kepuasan konsumen di setiap titik yang dilalui kurva inference selalu sama, yaitu sebesar A. Dari gambar di atas, apabila parameter A diubah-ubah nilainya, maka akan diperoleh himpunan kurva inference yang tidak saling berpotongan dan saling memotong. Karena pada umumnya, konsumen akan bertambah kepuasannya apabila dengan sejumlah uang yang sama dapat membeli barang X atau barang Y dalam jumlah yang lebih banyak. Oleh karena itu, kombinasi titik C yang ini, X3 dan Y3 akan memberikan kepuasan lebih besar dari titik A, Y1 dan X1. Karena X3 lebih besar dari X1, sehingga kedua titik terletak di kurva inference yang berbeda. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kurva inference merupakan kurva yang menurun. Karena untuk mengubah jumlah barang X yang dikonsumsi, konsumen harus mengurangi jumlah konsumsinya pada barang Y, agar kepuasan yang diperoleh tetap sama. Kurva inference juga cembung terhadap titik pusat koordinat. Keadaan ini menunjukkan bahwa setiap pengurangan Y sebanyak perubahan nilai Y harus diimbangi dengan penambahan X sebanyak perubahan nilai X agar tingkat kepuasan dapat dipertahankan. Ini selaras dengan hukum substitusi yang menyatakan bahwa semakin langka suatu barang, semakin besar nilai substitusinya terhadap barang yang jumlahnya melimpah. Kurva yang dipakai untuk menunjukkan kurva inference ada 3, yaitu lingkaran, hiperbola, dan parabola. Untuk lingkaran bisa dilihat teman-teman dalam gambar A, dan untuk para hiperbola bisa dilihat dalam gambar B, dan untuk parabola di gambar C. Yang pertama, fungsi lingkaran. Kurva inference hanya 1/4 lingkaran, jadi persamaannya dapat diubah menjadi dari X kurangi A pangkat 2 plus Y kurangi A sama dengan A pangkat 2 menjadi X plus Y kurangi akar 2 XY sama dengan A. Untuk contoh soalnya, bila kurva inference konsumen dapat ditunjukkan oleh persamaan X plus Y akar 2 XY sama dengan A, dan andaikan kepuasan seorang dapat diukur, maka berapakah jumlah barang Y yang harus dikonsumsi pada saat ia mengonsumsi barang X sebanyak 3 unit agar tingkat kepuasannya tetap 15 satuan? Kita jawab di sini. Yang diketahui adalah X sama dengan 3 dan tingkat kepuasannya adalah 15 satuan, A 15. Yang ditanyakannya adalah jumlah barang Y yang dikonsumsi. Jawabnya jadi 3, X-nya 3 plus Y akar X plus Y, yaitu akar 6 kali Y sama dengan 15, atau Y dikurangi 12 sama dengan akar 6Y. Dapat hasil Y kuadrat, Y pangkat 2 dikurangi 24Y plus 144 sama dengan 6Y. Y pangkat 2 kurangi 30Y
ditambah 144 sama dengan 0, menghasilkan Y pangkat 2 dikurangi 24Y ditambah 144 sama dengan 6Y, menghasilkan Y pangkat 2 dikurangi 24Y dikurangi 6Y ditambah 144 sama dengan 0. Maka yang didapat adalah Y sama dengan Y kurangi 24 dan Y dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi Y satunya yaitu 6 dan Y 2 nya sama dengan 24. Karena A hanya 15 satuan, maka Y yang kita cari adalah 6, tidak mungkin 24. Untuk membuktikannya di sini, X plus Y dikurangi akar 2XY sama dengan A. 3 tambah 6 kurangi akar 2 kali 3 kali 6 sama dengan A. Jadi dapat hasil 9 akar 36 sama dengan A. Mendapatkan hasil 9 tambah 6 sama dengan A. A sama dengan 15. Jadi Y-nya 1 adalah 6. Untuk fungsi hiperbola, didapatkan rumus X plus H dikali Y plus K sama dengan A. Hiperbola sama sisi dengan titik pusat negatif H dan negatif K pada kuadran ketiga. Untuk contohnya, kepuasan konsumen mengkonsumsi X dan Y ditunjukkan oleh XY plus Y plus 6X sama dengan A negatif 6. Tentukan titik pusat hiperbola dan jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi bila tingkat kepuasan 30 persatuan. Yang diketahui adalah kurva indiferensnya adalah XY plus Y plus 6X sama dengan A negatif 6. Dan A atau tingkat kepuasannya 30. Yang ditanyakan adalah jumlah barang X yang dikonsumsi. Untuk jawabannya kita menggunakan rumus XY plus Y plus 6X sama dengan A negatif 6 untuk kurva indiferensnya. Dan kita turunkan menjadi 6XY plus Y plus 6X plus 6 sama dengan 30. 30Y X plus 1 dalam kurung X plus 1 tambah 6 kali X plus 1 sama dengan 30. X plus 1 dikali Y plus 6 sama dengan 30. Jadi titik pusatnya adalah negatif 1 dan negatif 6. X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan negatif 6. Tidak mungkin jumlah X maksimum bila Y sama dengan 0. Jadi X plus 1 kali 6 sama dengan 30. 6X plus 6 sama dengan 30. 6X sama dengan 24. Dan nilai X adalah 4. Jadi nilai X atau yang dapat dikonsumsi X-nya adalah X sama dengan 4. Jadi nilai X-nya adalah 4. Nilai barang X-nya adalah 4. Untuk fungsi parabola dapat digunakan rumus X kurangi akar kali Y plus 1 sama dengan A. Pada gambar di atas, parabola terletak pada suatu garis lurus Y sama dengan negatif K. Untuk contohnya, kurva indiferens seorang konsumen ditunjukkan oleh X akar Y plus 1 sama dengan A. Bila tingkat kepuasannya dapat diukur, berapakah jumlah maksimum barang X dan Y yang dapat dikonsumsi agar tingkat kepuasannya tetap sebesar 4 satuan. Untuk jawabannya di sini. Diketahui kurva indiferensnya adalah X dikurangi akar Y plus 1 sama dengan A. A-nya adalah atau nilai satuannya adalah 4. Nilai satuannya adalah 4. Yang ditanyakan adalah nilai konsumsi barang X. Jadi jawabannya adalah X dikurangi akar Y plus 1 sama dengan A, dapat diturunkan menjadi X akar Y plus 1 sama dengan 4. X dikurangi 4 sama dengan akar Y plus 1. X dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan Y plus 1. Jadi puncak parabolanya adalah 4 dan negatif 1. Untuk nilai X, untuk nilai Y, X sama dengan 0. Negatif 4 pangkat 2 sama dengan Y plus 1. Dan dapat hasil 16 sama dengan Y plus 1. Lalu dibalikan menjadi 16 dikurangi 1 sama dengan Y. Dan kita balikan menjadi Y nya di sebelah kiri, menghasilkan Y nya
sama dengan 15. Untuk X1 nya adalah X dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan 1, lalu diturunkan menjadi X plus 4 dikurangi 1, dan nilai X yang didapat adalah X sama dengan 1 tambah 4, atau X1 nya adalah 5. Untuk pencarian X2 nya bisa digunakan X dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan 1. X dikurangi 4 sama dengan 1. 1X dikurangi 4 sama dengan 4. 1X sama dengan 4. X sama dengan 4 dikurangi 1. Jadi nilai X2 nya adalah 3. Jadi jumlah barang maksimum X dan Y adalah Y nya adalah 15, X1 nya 5, dan X2 nya adalah 3. Untuk garis anggaran atau budget line, bisa teman-teman saksikan dalam gambar di sini. Ini adalah kurva indifferent untuk garis anggaran atau budget line. Kombinasi pembelanjaan barang X dan barang Y dalam sejumlah uang tertentu. Ada uang tertentu, sejumlah uang tertentu bisa dilambangkan dengan huruf M gede atau huruf M kapital. Ditunjukkan dengan garis lurus yang menghubungkan titik M per PX dan M per PY. M adalah sejumlah uang, Px adalah harga barang X, dan Py adalah harga barang Y. Jika M digunakan membelanjakan barang X, maka M per Px. Jika M digunakan untuk membelanjakan barang Y, maka M per Py. Untuk contoh soalnya, diketahui persamaan indifferent XY sama dengan A, persamaan garis anggaran 2X plus 5Y sama dengan 100. Langkah pertama adalah memotong garis anggaran dengan persamaan dengan cara menyelesaikan kedua persamaan serentak, yaitu 2X plus 5Y sama dengan 100, atau Y sama dengan 1/5 dalam kurung 100 dikurangi 2X, atau 1/5 dikali 100 dikurangi 2X. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan indifference yang ini. XY 1/5X dikali 100 kurangi 2X sama dengan A, menghasilkan 20X dikurangi 2/5X pangkat 2 sama dengan A. Lalu 2/5X pangkat 2 dikurangi 20X plus A sama dengan 0. X2 dikurangi 50X plus 5/2A sama dengan 0. Jadi nilai X2 dikurangi 50X plus 5/2A sama dengan 0. Atau nilai substitusinya adalah yang ini. Agar persamaan mempunyai akar kembar, yaitu titik singgung garis anggaran dengan kurva indifference, harus dipenuhi syarat. 50 pangkat 2 dikurangi 4 kali 5/2A sama dengan 0. Menghasilkan 2500 dikurangi 10A sama dengan 0. A sama dengan 250. Jadi X pangkat 2 dikurangi 50X plus 5/2 dikali 250 sama dengan 0. X2 dikurangi 50X plus 625 sama dengan 0. X dikurangi 25 pangkat 2 sama dengan 0, dan nilai X nya adalah 25. Jadi untuk X sama dengan 25, maka bisa diturunkan di sini. Y sama dengan 1/5 dikali 100 dikurangi 50. Y sama dengan 1/5 dikali 50, dan hasil dari Y adalah 10. Jadi jumlah barang X yang dikonsumsi adalah 25 unit dan barangnya adalah 10 unit. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video ini. Saya memohon maaf apabila di dalam penjelasan saya terdapat banyak kekeliruan. Mohon dimaklumi dan harap diberikan tanggapan di kolom komentar di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.